acara Nasdem, Surya Paloh pidato cukup keras mengkritisi Pak Presiden Pak Jokowi. Tiba-tiba dia dijemput paksa dengan mesra. Ya, karena ada dana 27 miliar ya yang masuk di Kejagung dari pengacaranya Iwan. Nah, terkuaknya ini kita menekankan kepada Jaksa Agung, jangan bermain api. Sudah mulai berhenti nih dengan pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Jumpa lagi di Hah Channel. Ya, hari ini sedikit cerah ya. Ya, udara makin cerah, pagi yang cerah, istana cerah. Setelah sebelumnya kabut, sekarang cerah. Cerah. Ya. Gitu. Apa Prof nih yang kabut, apa yang cerah, apa nih kok jadi suasana? Gini, kita ambil di dalam time frame mulai dari persiapan ya konsolidasi besar merah di GBK, PDI ya. Kemudian sebelumnya PKS. Ya itu mau ditarik ke belakang. Ya, kan boleh. Belakang jadi menjelang Pilpres PKS ini kan. Ya, kemudian PDIP setelah itu biru membiru. Ya, itu Nasdem. Ya. Kalau kita tarik dari situ, kemudian dilihat dari kacamata sudut pandang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kita bincang-bincang sampai dengan hari ini. What's going on in my country, especially for the NKRI, ya enggak? Berdaulat. Ya. Oke. Nah, gimana Bib? Mulai dari PKS, kalau PKS sederhananya ginilah, sukses besar dihadiri oleh koalisi mereka, koalisi perubahan. Di situ yang saya catat, Anies tuh bicara masalah korupsi, keadilan, dan masalah eksistensi NKRI di dunia internasional. Itu saya anggap itu pilar-pilar pegangan Anies kalau dia jadi presiden, insya Allah. Amin. Kita tarik lagi ke konsolidasi merah, merah memerah. Nah, kalau Habib ini punya latar belakang sedikit seni, sastra, maka yang menulis itu adalah seorang sastrawan muda dulu, namanya Iwan Simatupang. Jadi Iwan Simatupang, merahnya merah. Nah, kalau penulis cerita, Api di Bukit Manoreh. Kalau legendaris, Buya Hamka, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya enggak? Kalau kita lihat dari tokoh yang masih eksis sampai sekarang, berumur 80 lebih, anak seorang pejuang, yaitu putranya Ghaffar Ismail, yaitu Taufik Ismail, seorang sarjana hewan, tetapi seorang sastrawan. Nah, inilah yang mengimbangi gerakan-gerakan sastrawan yang bermerah-merah itu tadi. Nah, itu lekra itu. Nah, kalau kita tarik ke sini, birunya biru, Nasdem. Nah, apa yang terjadi? Kalau yang di Nasdem kemarin, itu dua yang istimewa. Doa sapu jagat, ya, yang biasanya kalau yang dikategorikan sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya. Tapi ini doanya Anies itu sistematis. Ya Allah ya Rabb, sejahterakanlah kami. Ya Allah ya Rabb. Doa, Prof. Ini di luar apa namanya prediksi buzzer, Prof.
Jadi buzzer itu sudah menunggu, Prof. Ya. Mereka menunggu nih, wah pidatonya Anies ini apa? Jadi buzzer-buzzer ini sudah menyiapkan ini, gitu, sudah menyiapkan apa yang akan disampaikan itu oleh. Bahasanya begini, Bib. Dalam pendekatan sosial politik, psikologi, ya enggak, psikologi politik, ada yang ditunggu. Mana nih wapresnya Anies, kan begitu. Di satu sisi mana wapresnya, di sisi lainnya pidatonya Anies emang ditunggu oleh buzzer. Wah, mereka nunggu, sudah menyiapkan nih segala macam counter attack. Nah, nggak muncul, yang muncul malah komentar ada Armando, nggak tahu ini dipotong-potong atau apa, tapi dia Anies pasti menang. Wah, ini makanya jadi buzzer baru kali ini buzzer terkecoh gitu. Ya, artinya begini, sepandai-pandai tupai melompat, sekali ya gagal juga, gitu. Begitu juga buzzer-buzzer nih, kemampuan analisisnya, kemampuan baca, karena dia tidak belajar sama orang Minang. Kalau orang Minang, alun takile alah takalama, dia bilang apa ini. Nah, kalau di Jawa Barat, itu silat Cimande. Apa reaksi matanya, gesturnya gimana, dia sudah tahu bagaimana menangkisnya. Jadi gini, Prof, mereka tuh lupa ya, bahwa haji, orang yang pulang dari haji itu didamping oleh 40 malaikat. 40 malaikat. Alhamdulillah, termasuk Ganjar didampingi, Anies 40 didampingi. malaikat itu mendampingin selama pulang sampai Indonesia itu 40 malaikat. Satu hari satu pulang. Cuma yang bingung saya, Bu, Snok Horgans dulu didampingi nggak tuh pulang dari Al-Azhar? Ya, membuat kacau Indonesia ini. Ya, Oke, lanjut. Jadi kalau kita melihat ada orang yang pulang haji, kita ucapkan selamat dan kita minta doa. Ya, gitu. Jadi berkah, doanya gabul. Karena masih ada malaikat yang apa namanya, untuk keyakinan saya ya, keyakinan umumnya umat Islam tuh pulang haji itu barokah yang luar biasa. Nah ini Anies menunjukkan bahwa dia mau membagi keberkahan, berbagi, dia mendoakan bukan hanya untuk pribadi dia, tapi untuk bangsa dan negara. Termasuk pemimpin dia doakan. Ya, semua pemimpin. Yang lagi silap, yang jadi khilaf, apapun yang salah-salah. Tapi gobul doanya, Prof. Gobul. Nah, ada gobulnya di mana? Setelah acara Nasdem, Surya Paloh pidato cukup keras mengkritisi Pak Presiden Pak Jokowi, tiba-tiba dia dijemput paksa dengan mesra. Kok jemput paksa ya? Paksa dengan mesra. Artinya kemudian Surya Paloh hadir. Mungkin dulu lupa, yang lain dulu koalisi yang mendukung pemerintah diundang, Surya Paloh terlupakan. Iya, kalau saya soroti dari sisi agama, ini doanya Anies gabul. Nah, jadi jumpalah mereka. Setelah itu keluar, wartawan udah nunggu nih. Istilahnya ada wartawan istana, wartawan DPR, segala macam lah. Nah, ini kemudian dengan sumringahnya Anies keluar. Surya Paloh kok Anies? Anies. Surya Paloh. Karena ada pertanyaannya dengan Anies. Oh gitu. Terus ada apa? Nggak. Pak Presiden menanyakan siapa wapresnya Anies. Lah saya jelaskan, lah itu kan hak prerogatifnya Anies. Sudah kita serahkan. Kalau saya lihat bahasa yang ada di di beberapa tokoh Nasdem itu yang menyaksikan acara itu, ya Surya Paloh ditanya itu dia semacam terkejut gitu. Oh, semacam terkejut. Terkejut. Iya. Gitu. Kita kan nggak ada di sana, nggak kelihatan karena videonya juga ada. Iya. Jadi terkejut gitu. Wah, itu ada di Pak Anies semua yang punya kewenangan itu. Jadi saya pun tidak tahu gitu loh. Ya, mungkin Presiden masa iya sih yang ngusung nggak tahu kan gitu kan. Nah, ini ada perubahan nih gitu. Kelihatannya Pak Jokowi, Joko Widodo, Presiden Joko Widodo back to kampus, kembali ke laptop, akan meninggalkan legasinya sebagai negarawan. Karena apa? Tentu cawe-cawe yang lalu itu tidak akan. Maka beliau, ya enggak. Kalau demikian, insya Allah sampai ini setahun lagi. Doa dari teman seperjuangan. Doa dari orang yang memperjuangkan beliau. Kan luar biasa, Bro.
Ya, ya betul. Yang memperjuangkan beliau sampai jadi presiden, yang mengawal dari apa namanya periode pertama kan Ya, ikut betul. berjuang. Saya juga ada di situ bareng-bareng kan kita kan. Jadi begitu dia pulang haji, dia doakan karena dia melihat situasi ini, ya dia dengan apa namanya segala macam kesabaran, kesantunan, apa namanya berpolitik secara santun yang luar biasa. Dia tidak apa namanya. Ini yang Anies ini kan? Ya, Oh iya, beliau begini, Bib. Polanya, pendekatannya, gaya dan gesturnya, ini mirip-mirip tokoh Masyumi. Soft. Ya, Dia enggak berpolitik yang santun. Inilah yang dilakukan oleh Anies karena dia anak cucu Masyumi nih, Bib. Ya, bukan cuma Masyumi tapi orang-orang pendidikan ya. Pendidikan tinggi ya, keluarga besar tuh. Secara genetika udah pernah kita bahas. Dia adalah keluarga pejuang, keluarga pendidik. Kemudian sedikit ada pebisnisnya. Ya memang di dalam Islam itu, Prof, paling bagus kalau orang menghujat kita jangan balas. Jangan kita balas hujat, kita doakan. Ya. Kita doakan supaya Allah kasih petunjuk. Nah, kita doakan Pak Jokowi setelah jumpa Surya Paloh, ya enggak, kembali kepada posisinya sebagai kepala negara. Maka dia akan atur agar Pilpres dan Pemilu berjalan lancar. Ya. Kan begitu, ya. Nah, apapun dan juga perlu ya enggak menegur sedikit KPU ini. Karena langkah-langkah sistematis ya dan kebijakannya, polanya, instruksinya yang direkam jejak itu di-watch ya, dicermati oleh kawan-kawan di Masyumi, ini banyak perjalanan kecurangan-kecurangan ini mulai dari DPS, DPT di daerah Semelembu ini. Nah, jadi mudah-mudahan lah dinasehati oleh Pak Jokowi. Jadi gini, Prof, kalau kita baca secara keseluruhan ya, di dalam kabinet itu sendiri banyak yang orang-orang yang ambisius. Oh gitu. Banyak sekali yang berambisius. Kalau Jokowi sudah selesai, Joko Widodo sudah selesai, tapi di sekitarnya ini ambisiusnya itu masih belum selesai. Syahwat politiknya itu mumpung. Nah, gitu. Aji mumpung, tanda kutip. Iya, jelas. Aji mumpung. Kapan lagi? Ini barangkali karena begini, Bib. Aji mumpung, toh kalaupun nanti tidak berkuasa, kalaupun kena hukum, secara sistematis hukumnya berkurang, sampai akhirnya bebas. Kan banyak kejadian pada era ini. Ya enggak? Coba Cokro ya, yang dari Australia itu, berkurang. Terus siapa lagi nih? Yang kasus-kasus BLBI, begitu juga. Ada surat apa? yang diterbitkan Bu Mega. Jadi, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan lah. Karena keadilan, ini gagasannya dari Anies, ini akan ke depan. Dan Pak Jokowi sebetulnya udah benar ini, memerintahkan Menko Polhukam membuat tim ya untuk reformasi hukum yang akan diserahkan pada penggantinya. Ya mudah-mudahan saja enggak hasilnya. Begitulah harusnya, Prof. Begitu harus. Tapi tentu saja hukum-hukum tidak seperti yang Kepres yang kemarin 2 itu bergolak. Jadi kalau mau berbenah ya saat ini, jangan nanti buat yang datang. Akan datang. Ini lagi rame nih. Banyak yang judicial review atas Impres dan apa ini. Karena 2. Karena apa? Karena komunis yang melakukan kejahatan berat, HAM berat sejak tahun 48 sampai 65 itu tidak masuk ke, malah minta maaf. Aduh, tapi itu udah berlalu. Soalnya setelah ketemu Surya Paloh, beliau itu sudah anulah kelihatan ya. Ya mudah-mudahan ya, kita berharap ya. Kita berharap pertemuan kedua sahabat yang sempat berseteru ya, berseteru yang bikin gempar ya, jadi semacam gempa dunia ya, bukan gempa lagi di Indonesia, udah gempa dunia gitu. Gempa dunia. Tapi begini, gempa itu juga sebelum itu ada gempa-gempa kecil di kiri kanan, yaitu apa? Ada yang dipanggil oleh Kejagung. Erlangga kan dipanggil oleh Kejagung. Ya ini mungkin karena gini barangkali. Soal di video itu saya lihat ada tokoh-tokoh muda Golkar hadir di dalam acara Nasdem itu. Enggak muda juga, sedang-sedang aja, Prof. Ada yang muda, ada yang tua. Ada yang muda, yang tua. Kalau nggak salah itu ada 3, karena saya juga hadir. Jadi ada 3 di situ, saya liatin, wah ini suatu apa namanya hal yang positif ya. Kita melihat hal yang positif karena hajat besar. Memang saat itu Presiden Joko Widodo tidak diundang di acara Nasdem itu, tidak diundang. Makanya
gara-gara tidak diundang mungkin besoknya dia pengen tahu nih gitu, pengen tahu dari narasumber langsung gitu loh. Ya dulu kumpul Surya Paloh tidak diundang, sekarang ada acara Pak Jokowi tidak diundang. Nah karena itu ingin tahu what happened, apa yang terjadi. Iya, karena memang keingintahuan Presiden Joko Widodo itu sangat substansial ya, menyangkut yang apa yang kita sarankan sebelumnya gitu loh. Oke. Seorang presiden itu harus berdiri di tengah-tengah, netral, dia ajak bicara semua calon-calon kandidat itu, diajak bicara, ketua umum diajak bicara, tapi semua. Jadi ya Habib ya, ada yang diajak bicara dan ada yang di-endorse. Nah, nggak apa-apa, endorse itu di belakang layar nggak apa-apa lah, namanya manusia ya, pasti ada tuh dorong-mendorong itu satu hal yang tidak juga jelek-jelek amat ya. Hanya saja jangan terlampau kelihatan mata sehingga banyak yang ada yang tersinggung. Kalau mau bisik-bisik sama yang salah satu dukung, ya di belakang layar nggak apa-apa lah, gitu. Iyalah. Dan kemudian ya. Jadi nanti kalau kejadian Allah ridho, Anies jadi presiden, Jokowi legacy menjadi negarawan setelah tidak lagi memimpin negara ini. Kemudian Anies membentuk kabinet, apapun itu, ada impian netizen. Pertama, threshold yang mau diturunkan. Karena itu hak orang banyak untuk berbuat untuk negara. Presiden threshold. Yang kedua, adalah kombinasi daripada kabinet itu, tidak hanya kabinet profesi, teknokrasi, tapi juga dari politik juga, tapi yang dari partai politik yang mereka yang memahami dunia bagaimana bernegara modern, bagaimana bernegara dengan taat pada azas hukum. Nah, jadi karena apa? Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ini menjadi patokan. Ini Pancasila cuma aku Pancasila hidup mati, Pancasila harga mati. Nggak sedikit itu, nggak banyak. Nggak banyak. Cuma punya kesempatan bersuara. Iya, karena gaungnya doang di medsos jadi rame. Padahal yang gitu tuh nggak banyak. Nggak banyak ya. Banyak. Tapi berbahaya juga. Jadi kira-kira ujung-ujung pembicaraan kita ini adalah ada semacam rekonsiliasi tingkat tinggi-tinggi, pertarungan dua kubu. Kita anggap dua kubu ini, istana dengan non istana. Jadi wajarlah di negara demokrasi. Kalau saya menyimpulkan ini perseteruan yang sudah mencapai anti klimaks. Ya, jadi ini balik anti klimaks lagi nih. Ya, perseteruan di dalam wadah demokrasi. Iya. Sahabat lama yang mengusung 2 periode tiba-tiba semacam pisah jalan. Iya, ada pisah jalan, ada perang bubat ya. Yang begitu dahsyat. Terus persilatan dunia hukum bermain di situ kan, seperti apa bilang dulu kan, apa namanya istilah perempuan itu? Yang bertopeng hukum apa? Atau memburu Anies bertopeng hukum. Gitu. Jadi kelihatannya ini mudah-mudahan yang selama ini yang pemburu ini mudah-mudahan sadar gitu. Oke, ini sedikit aja nyinggung cerita perang bubat tadi. Ini perang bubat ini kan antara Pajajaran sama nih, Jawa Tengah. Ya semacam itu. Semacam semacam. Nah sekarang karena itu ada menyangkut Jawa Barat, ini pangdamnya gimana ini? Ya mungkin kita juga wallahu alam wallahu misawab, mungkin bertepatan dengan waktu atau memang sudah saatnya harus diganti. Tapi kalau namanya bacaan politik kalau bacaan politik memang Panglima 3 Siliwangi itu diganti pasti jadi rame lagi. Rame lagi sana sini sudah jelas. Tapi ada satu yang menarik nih Panglima kita kemarin ini. Dia berani tampil menunjukkan kenetralannya, balihonya dicopot, Ganjar itu dicopot. Dan kemudian direstui oleh Panglima. Iya, justru Panglima pasang badan. Dia yang nyopot itu kan di daerah kan. Panglima pasang badan bahwa itu dia menunjukkan netral, Menius netral, dan itu kita berikan acungan jempol. Kita apresiasi luar biasa. Seperti misalnya Kapolri soal Endar, ada. Mudah-mudahan Pilpres ke depan ini
betul-betul sudah mulai kembali ke jalan yang kita harapkan. Ya, nah mudah-mudahan polisi RW, Babinsa Tolongan itu tidak lagi. Iya, itu yang dia apapun menjaga. yang aneh-aneh itu, yang pernah kita bahas beberapa kali, ada polisi RW, ada tambahan kodam segala macam apa, itu sudah selesai. Gitu. Oh iya, dan ini pun setiap gerak-gerik dari perjalanan pilpres pemilu, ini kita di Masyumi itu special teamnya tuh. Watching the process of the election in Indonesia. President election, ya enggak. Legislative election itu diikuti. Mulai dari jadi ada yang NIK-nya tidak ada, ada yang udah meninggal masih keluar di daftar Kemudian ada ketentuan ini, ketentuan itu. Nah, ini hati-hati nih penyelenggara. Tapi kalau selama mulai pimpinan tertinggi itu sudah tidak perlu sana sini, ya, insya Allah hal-hal itu tidak terjadi, Prof. Dan satu hal, Bib, ini kandang banteng Jawa Tengah, ya, itu karena ya perilaku tanda kutip calon unggulan Jawa Tengah, ya, adik kita, Ganjar Pranowo, ini yang merugikan PDI. Kalau saya mungkin beda pendapat, Prof. Gimana? Beda pendapat ya. Namanya PDI itu partai besar. Iya, partai besar. Tapi karena dia dengan performance-nya, dengan kinerjanya, dengan perilaku, kan masih lama, Prof. Masih setahun. Kan diuji coba nih. Ya, semua begini. Kelompok Soekarnois yang saya katakan, ya enggak, pendukung Soekarno, Soekarno. Iya, kalau ini kalau kita lihat tidak agak tampil beda PDI ya. Tampil beda yang ya ini tadi gara-gara cawe-cawe, gara-gara rebut sana sini, akhirnya terjadilah semacam insiden kecil gitu ya. Jadi dicomotnya, dikembalikannya Ganjar ini ke pangkuan Ibu Pertiwi gitu loh. Tapi dalam Ibu Pertiwi sini tidak kompak. Sampai hari ini masih ramai. Dan mudah-mudahan tidak seperti kuda tuli dulu, Bro. Iya, jadi ini begitu satu dukung Ganjar, oke. Begitu satu yang orang PDI dukung Prabowo, panggil. Udah satu-satu dipanggil. Effendi Simbolon panggil. Kemarin muncul lagi Budiman, mau dipanggil lagi. Trimedia. Ya pokoknya semuanya akan disidang nih, gitu. Jadi sibuk nih PDI ini sekarang nih. Sibuk ngurusin sidang internal. Dan nyidang kader-kader sendiri gitu loh. Dan ini, Prof, kalau saya memberikan masukan, satu hal yang buruk. Jadi terlihat sekali bahwa ini tokoh tuanya Mas Tarjo ini gelisah di alam kubur nih. Ya, maaf nih ya, maaf Bib. Ini kan sobatnya Habib, gurunya Habib itu. Iya, betul. Jadi makanya saya itu prihatin ya, kenapa ini harus terjadi gitu loh. Apakah tidak ketidakpuasan ya, mungkin seperti Prof bilang tadi, ketidakpuasan di dalam PDI sendiri itu mendukung salah satu calon. Tapi kan sebagian itu kan sudah menyatakan bahwa ikut apa kata ketua umum. Nah, ini ketua umum sudah menyatakan itu, tapi tetap aja ada beberapa tuh berseberangan. Oke, Bib, ini selesailah urusan itu. Belum. Ada satu lagi yang menarik. Saya ini ada yang akan saya bahas ini. Saya kan berapa hari ini keliling di Depok, ketemu dengan si A, si B, si C. Enggak, ini satu saya mau tanya ini. Kaisang ini, kaitannya dengan Kaisang. Itu dia yang saya mau sangkut. Karena apa? Ada kaitannya. Iya, karena ada dana 27 miliar ya yang masuk di Kejagung dari pengacaranya Iwan. Nah, itu yang saya mau tanya. Ini tali batin kita nyambung. Tadi awal-awal kan Prof kan bilang ada nama Iwan apa tadi kan. Iya. Nah, begitu Prof ngomong Iwan, saya langsung teringat. Wah, ini Iwan lagi naik daun nih, lagi tapi bukan Iwan bule ya. Iya. Jadi ada Iwan yang sempat di di persidangan tentang kasus Johnny G. Plate, masalah BTS, di situ timbul mulai terkuak gitu. Nah, terkuaknya ini kita menekankan kepada Jaksa Agung, jangan bermain api. Ya, karena kalau dia bermain api dan kebetulan ini kita harus luruskan, ini generasi muda ini punya perusahaan. Ya enggak?
terkait kasus yang tidak bagus. Iya, Kalau iya. Iya, aneh bin ajaib, uang begitu besar, diekspos begitu luar biasa, ditunjukkan uangnya. Wah, ini belum pernah terjadi, Prof. Belum pernah. Prof pernah lihat seorang pengacara bawa uang 27 miliar sampai tuh. Ini uang beneran nih. Yang beneran lah. Yang dicetak di mana? Cetak di Australia atau cetak di mana? Dicetak di mana? Yang pasti dolar. Oh, dolar. Jangan main-main, jangan cetak mencetak, cepat bukan. ketahuan. Iya. Kalau uang Indonesia kan sudah 2 kali. Nah, sekarang dicetak. uang itu ada di kejaksaan, diserahkan oleh Magdir Ismail sebagai Wah, pengacara Iwan. Patut patut tempatnya harus ya supaya jangan kita panggil Sherlock Holmes, ahli di dalam ya detektif di dalam mencari hal-hal kriminal ini. Iya, di situ kita kepengen tahu persis. Seharusnya kejaksaan tuh terbuka, nggak boleh dia diam-diam gitu tuh. Uang dari mana? Tapi kalau jaksa barangkali masih menunggu kelengkapan. Biasanya kan begitu. Lengkap dulu data, cari saksi ahli dan sebagainya. Jadi saksi ahlinya ini kalau sudah jelas baru dibuka. Ini datang ke sana, uangnya ini, tapi yang bau aromanya nggak enak. Ini generasi muda yang mau tumbuh, punya perusahaan, cawe-cawe di BTS. Ya, karena... Dan saya tahu ini Dito itu putra daripada Dirut Antam. Betul. Dan saya pernah berkolaborasi dengan Antam dalam satu proyek. Ya, satu proyek pembangkit listrik. Sana itu di Banten di sana. Jadi di tahun itu cepat dipanggil ke kejaksaan hanya beberapa jam, 2 jam saja. Ya 2 jam saja nih. 2 jam saja tapi clear ya. 2 jam saja dia keluar dengan ketawa ketiwi. Ya kita happy ya. Ya mudah-mudahan clear. Ternyata butuhnya masih panjang gitu loh. Dan ada yang besar lagi rupiahnya ya. Iya, jadi dari itu mulai terkuak. Nah, endingnya kita senang. Gitu. LSMP senang. Mungkin Prof juga senang nih. Dari segi pemberantasan korupsi, kita harus senang. Harus bahagia karena mulai terkuak nih uang dari mana aja. Karena itu 8 triliun, Prof. Bukan uang kecil itu. Jadi bukan ngomong ratusan miliar, tapi uang itu ada 8 triliun. Dan sekarang menterinya sudah berganti. Presiden instruksikan harus dilanjutkan proyek itu karena itu dibutuhkan. Nah, disitulah kita pengen tahu sejauh mana kejujuran rezim ini untuk membuka kasus yang memang sangat luar biasa. Reshuffle begitu. Iya, jadi setelah menteri terkait ini terkena kasus ini diganti dengan menteri baru yang masih energinya masih segar bugar, dia akan buka. Dan itu ada yang projo juga ya. Ya, memang ketua projo yang dipilih gitu loh. Jadi ketua tim relawan yang dikasih kesempatan untuk membenahi. Nah, ini menarik, Prof. Jadi kita berharap banyak dengan darah baru, tenaga baru, dia akan bersihkan tuh BTS yang tadi bermasalah. Tidak hanya BTS, yang lain-lain juga dalam 1 tahun ini. Kan tinggal setahun ini waktunya. Nah, itu lain menteri, Prof. Lain menteri banyak. Kalau itu sih macam-macam. Oh, kalau banyak ini Habib termasuk yang setuju dengan pendapatnya Faisal Basri dan Rizal Ramli ini. Korupsi itu sudah berakar. Dan perilaku mereka, ini dari saya nih, bagaikan ya enggak, piranha. Sampai ke tulang-tulang. Jadi ada kudanya berang di sungai, di Amazon itu, beturaknya jalan, gemuk sehat ini. Dan kudanya ini mirip kuda tunggangannya Usman Ghazi. Ya, Usman Ghazi ini yang membangun dinasti Turki Utsmani ya. Dia jalan sampai ke mana itu masih jalan itu kuda, tapi tinggal kerangkanya aja lagi. Karena dagingnya udah dimakan sama piranha. Begitu banyaknya koruptor itu. Ya, nah kita perlu seseorang seperti Usman Ghazi itu yang ada di Anatolia di sana itu ya. Dia membangun, tetapi ujung-ujungnya akhirnya daripada itu sekian abad berada di Andalusia karena hubud dunia, sultan yang terakhir nangis dia. Diomelin sama ibunya ya. Karena apa? Runtuhlah Turki Utsmani. Nah, itu kembali lagi ke kasusnya tadi BTS. Ini saya suka nyerempet kemana-mana nih, tapi tetap kita
tetap dalam koridor, mulai dari konsolidasi merah, konsolidasi Nasdem, pidato dan doa, pidato Surya Paloh, doa, kemudian masuk kepada permasalahan, jumpa Surya Paloh dengan Pak Presiden, kemudian sumringah, Presiden tanya itu siapa wakilnya Anies, kan begitu. Kemudian ternyata dampaknya ada yang dipanggil ke Jagung. Tapi yang kita karena hadir dari PKS kan. Iya, kita memberikan apresiasi yang luar biasa juga terhadap Surya Paloh yang tetap istiqomah ya. Istiqomah, dia menghargai seorang presiden ya. Bisa saja kalau waktu itu dia dipanggil ke istana dia nggak mau. Orang saya udah istilahnya. Oh, dia anu lah, Bib. Dia kan pemain lama. Waktu Kuda Tuli itu beliau juga ada bersama Mega itu. Iya, dan ada Bini iya, artinya kalau dia nunjuk katakan semacam orang yang tidak wise ya, yang pendendam, ya, dia pendendam, dia akan tidak hadir. Enggak, Surya Paloh enggak sejauh nah, itu ditunjukkan. Ini yang saya juga salut sama beliau karena Surya Paloh ini saya ngikuti dan sempat waktu saya ke Pulau Seribu, waktu mendukung Anies untuk jadi gubernur, saya mau ceramah waktu itu di sana dipanggil, saya dengan Alfian Tanjung, ya, udah pasang poster gede ya, Abbas Taha, Alfian Tanjung, Namrudin ya. Saya ketinggalan kapal. Akhirnya diamlah saya di sana itu di Ancol. Sampai di sana saya nggak ada, tapi kelihatan. Akhirnya Alfian Tanjung yang diubek-ubek sama kelompok yang tidak senang. Nah, dan saya lewat di pulaunya Surya Paloh. Bang, itu pulaunya Surya Paloh itu. Oh iya, wajar. Dia berbisnis lama. Dan dia itu sedikit di bawah saya, cuma beda 7 tahun dengan saya. Ya 6-7 tahun lah. Sekarang beliau 71 apa 72 umur. 72 masalah. Mana ulang tahun. Oh iya, ada 72 ya. Nah, semoga lah panjang umurnya dan berbaik-baik ya. Jadi di hari yang baik, di hari ulang tahun beliau, bikin event yang bikin geger. Nah, kemudian satu Bib, barangkali udah cukup kita dulu. Kita masuk tahun baru 1 Muharram Hijrah. Di berbagai tempat ada pawai malam. Wah, saya senang dulu waktu di Betawi itu. Kita jalan keliling, bawa obor, bawa ketimpring, yang salawat ya. Nah, di sini juga masih ada. Nah, kemarin tuh di daerah apa itu, junior saya telepon. Bang, datang sini nih, rame nih. Di berbagai daerah ada sekian ribu nih. Ada habaib juga ini. Terus tanya, Habib Kribo hadir nggak? Gitu. Terus dia jawab, Bang katanya, 1-2 ya ada lah yang nggak benar katanya ya. Tapi umumnya habaib itu yang membangun negara ini. Sultan-sultan itu kan dari habaib katanya. Ya saya senyum aja. Terus saya tambah betul. Ya lagu-lagu juga banyak yang dibuat oleh Habib Muntahar ya. Itu harus kita akui. Tapi bahwa Agus Salim adalah seorang sastrawan, cendekiawan, politisi, ya, seorang ini dan mirip Habib. Tapi dia dibesarkan orang Jawa. Ya, di situlah Prof yang waktu itu Prof pernah kita bicarakan di podcast kita ya. Ada singa yang memangsa 3 kambing. Itu Prof. Ya. Jadi pola-pola seperti ini tuh selalu dimunculkan gitu loh. Jadi ya semestinya tidak perlu terjadi, tapi ya apa namanya demokrasi ya, gitu. Asal jangan demokrasi aja ya. Tapi ada satu Bib yang ingin ya, Salim Said menulis bukunya bagus, tapi perlu diurut dari awal. Sejak mulai dari demokrasi terpimpin, Nasakom, terus munculnya ya Peter Beck, munculnya Ali Murtopo, CSIS, adanya Yusuf Manandi bersaudara ya. Ini Yusuf Manandi ini biang nih terus-menerus. Tapi oleh Pak Yusuf Kala dipakai sebenarnya ahli, ya boleh-boleh saja kan ya. Nah, kemudian terus jadi hampir setiap tahapan-tahapan perubahan yang ada di Indonesia, apapun itu, ini hadir beliau ini. Prof, ngomong 1 Muharram. Ada yang menarik Prof. Nah, apa itu? Jadi kita lihat Al Zaitun yang sedang rame masalah, dia bikin event, dibikin event besar lagi kemarin 1 Muharram. Jadi dia menunjukkan bahwa dia masih tetap eksis. Ya. Dan satu sisi proses hukumnya sedang berjalan, di sisi lainnya mereka tetap menunjukkan bahwa mereka itu masih. Ya. Dan saya takutkan apa, Bib? Kasusnya Panji Gumilang nih.
Lang. Nah, karena dia Cina kan. Oke. Bahwa dalam proses itu katanya ini sudah disiapkan 3 saksi ahli. Itu Adi Hidayat, Abdul Somad, sama Habib Lutfi Basori. Saya kenal beliau ini. Ya nah. Dan pernah satu panggung dengan saya di Condet yang tokoh muda dari Nahdien, istilahnya garis lurus. Ya. Ini akan dirasain. Kalau saksi ahli ini nanti dikalahkan di persidangan itu, marah kampusnya itu. Ya, produk-produk Maroko itu luar biasa di Indonesia banyak. Produk Yaman tuh banyak. Ya enggak? Dan murid mereka tersebar. Nah, kalau guru besar mereka dikalahkan oleh pengadilan, enggak lah. Ya, ini saya worry itu. Karena apa, Bib? Beliau-beliau ini termasuk yang Allah berikan sesuatu. Enggak, kalau kita lihat udah beberapa kali penistaan agama itu begitu diadili itu, insya Allah tidak sampai seperti kekhawatiran Pak tadi ya. Karena kita mulai dari kasus dulu tuh siapa itu jurnalis sastrawan jadi kalau penistaan agama itu tidak ada nggak ada lah istilahnya bisa dibelok-belokkan, insya Allah sih enggak. Ya mudah-mudahan lah ya. Insya Allah. Kalau sudah Abdul Somad, Adi Hidayat tuh nasabnya Rasulullah itu ke bawah, nasabnya Habib Rizik ke atas. Bagaimana dia mempertemukan tokoh Muhammadiyah Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan dengan Hashim Asy'ari, ini ketemu ini. Iya, semuanya kalau kita kembali ke sejarah ya, hampir rata-rata keburukan itu akan terbuka dan terkubur, insya Allah. Ya, jadi kalau kita cerita sejarah itu kita patut membaca buku daripada Prof. Mansur, Jawa Barat. Ya enggak? Banyak tulisan-tulisan yang mulai dibuka ke belakang. Karena ketegasan dari Gubernur Jawa Barat, dia bilang Majelis Ulama Kementerian Agama akan mengambil alih Al-Zaitun. Ini salah satu sisi yang kita harapkan. Ya, seperti juga saran saya, sistemnya diambil alih, diperbaiki, tapi lumbungnya jangan dirusak. Karena itu walaupun mungkin sebagian dari yang haram itu untuk mungkin. Jadi semua itu Allah tunjukkan, dia menunjukkan eksistensinya itu di 1 Muharram itu mereka masih eksis. Jadi terlihat lagi itu ada tokoh-tokoh yang nggak pernah terlihat jadi terlihat lagi kemarin dan lagi diekspos keluar gitu loh. Nah, ini semacam show of force ya. Mereka menunjukkan bahwa mereka masih eksis. Nah, disinilah ujian, Bro. Ujian buat Kementerian Polhukam untuk menegakkan Menko Polhukam ya. Iya, kan ini usianya dia nih. Ya, jadi barangkali seperti yang tadi, tidak dibubarkan, diambil alih. Iya, karena dalam proses dia masih proses, tapi dia menunjukkan esensinya, dia bikin acara 1 Muharram itu begitu meriah, dan di situ banyak sekali uang yang terkumpul entah dari mana, dan itu perlu juga keseriusan. Ya, kalau untuk itu Bib, ada jurusnya sebetulnya. Enggak, ini semacam tantangan dari negara tadi, negara kecil ini. Tantangan dari negara kecil ini bahwa mereka itu masih ada gitu loh. Walaupun dalam proses ini dia tidak peduli. Itu apa, cuma MUI itu siapa, ulama siapa. Itu dengan lantang dia bicara gitu. Nah, ini ujian buat rezim saat ini. Bisa nggak menuntaskan masalah ini yang selalu muncul setiap menjelang pemilihan umum. Pemilihan itu selalu muncul. Nah, ini sini ujian yang uji nyali lebih pas. Kita mau lihat nih. Tapi baguslah dijadikan misalnya ini proyek untuk menutupi permasalahan ya. Enggak, maksudnya kasus hukum akhirnya menjadi masalah utama. Iya, secepatnya kasus hukum jangan ditunda-tunda. Ya, ditunda-tunda supaya konsentrasi orang ke sana, yang ini jalan terus gitu loh. Ini yang menggonggongnya di sini, tapi kafilahnya jalan di sini. Tapi kafilahnya sudah mulai berhenti nih.
dengan pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Gitu, Bib. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Masih semoga ya. Semoga. Dan satu hal yang lupa barangkali mereka, someday, jika satu saat diterapkan di Indonesia ini, ya, hukum terbalik, ya, maka yang kaya raya itu akan dipertanyakan dari mana sumber rupiah. Pembuktian terbalik ya. Pembuktian terbalik. Ya, Ini ya. kalau itu terjadi, karena sementara ini pembuktian terbalik itu adanya di alam kubur, adanya di alam sebelum kita nyebrang di Siratal Mustaqim. Mana yang lolos, mana yang nyampe di seberang, ada yang meniti sambil gemeteran, ada yang langsung jatuh. Kenapa? Karena bukti udah dicatat terus mungkin nggak setiap, bukan per detik, berapa nih kira-kira tuh? Per sekon detik, tangan kiri, tangan kanan. Jadi bicara yang kiri kanan nih. malaikat itu kan nyata terus. Ya, bukan per detik artinya, kan. Ya, kan ada begini, ada Allah itu memberikan hukuman, katanya ini ada 3 nih. Itu cuma di akhirat doang nanti. Sekarang terserah deh mau ngapain gitu ya. Ya, mau jalan kiri, mau jalan apa silakan. Tapi ada juga menjelang di akhirat. Itu di alam kubur udah mulai itu. Tapi ada yang masih di dunia. Di dunia dihukum, di akhirat dihukum. Nah, kita termasuk yang mana ini? Nah, yang jelas katanya kalau kita itu apa yang menghapuskan dosa sakit, ya, apalagi yang lain. Nah, ini perlu kita dalam. Baik, lebih jadi tahun Hijriah 1 Muharram ada makna dan hikmahnya yang perlu kita tuntun. Ada rekonsiliasi antara Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Tampaknya ada dipanggil Kejaksaan Agung. Kemudian ada lagi percawe-cawean yang mulai positif. Nah, diharapkan 1 tahun ini. Dan kemudian Projo yang ditunjuk menjadi komandan untuk melakukan mungkin revitalisasi dan restrukturisasi selama setahun ini supaya bagus jalannya pemerintah. Insya Allah. Jadi kita selalu positive thinking ya. Oh iya, itu yang kita harapkan. Yang memang kita harapkan, ya kita berharap cuma satu aja. Kita jangan jangan seperti cerita-cerita sinetron atau buku-buku roman picisan istilahnya. Tiada maaf bagimu. Ya, Allah saja maha maaf, apalagi manusia. Jadi bincang-bincang di awal Muharram ini begitu menarik ya. Oh, menarik karena ya katanya pasal jalan karena ditempuh. Jadi banyak hal. Hafal pelajaran karena diulang-ulang. Nah, maka saya ingin kepada netizen memahami sejarah perjalanan anak bangsa ini, mulai dari era tahun Hijriah, zaman meluasnya Islam itu ke seluruh dunia oleh para habaib dan pedagang. Dan mereka menikahi pribumi-pribumi di sana, tumbuh berkembang. Di Indonesia mereka menyatakan mereka adalah pribumi, selesai sudah. Bukan menyatakan memang pribumi. Iya, bukan menyatakan. Bukan. Kenyataan. Ya, nyata dan kenyataan, tapi dideklarasikan secara politis waktu Partai Arab dibubarkan, gitu. Nah, declare-lah kami adalah Indonesia. Kemudian setelah itu pada masa penjajahan, ya kita mengenai ada namanya patung Poh Antui ya. Nah, ini perlu dicermati. Dan orang-orang seperti Poh Antui itu kalau di Periaman disapu bersih itu. Dulu di setiap mereka ada Chinatown atau kampung Cina. Di Pariaman habis sudah karena berlebihan kelakuan mereka. Karena kelakuan juga. Kalau tidak diterima. Ya, tokoh pengusaha besar itu yang punya bioskop besar pertama di Padang itu China, tapi China mualaf. Istrinya pribumi. Masih terkait sama saya itu ada di tekad gitu. Gitu ya. Jadi Prof ini kalau sudah mulai ke kampung panjang ceritanya nih. Oh, panjang aja. Jadi itu perlu netizen tahu. Gitu ya. Bagaimana perjalanan, bagaimana Raden Ajeng Kartini, bagaimana Dewi Sartika, bagaimana Encik Rahmah El Yunusyah yang dapat penghargaan nazar. Bagaimana Kartini, habis gelap terbitlah terang. Siapa dia sesungguhnya? Itu yang sebentar lagi kita bahas.
Begitu. Iya. Karena beliau santri. Iya, yang kita bahas itu habis gelap terbitlah terang. Ya. Cuma sekarang celakanya ada gerhana. Tapi gerhana yang 5 hari itu ternyata terjadi pada ada di kisah-kisah Rasul itu ada gerhana yang berapa hari gitu ya. Iya. Ya gitu, Bib. Baiklah, Prof. Jadi kita bisik-bisik ya kenegaraan ini di awal Muharram ini, insya Allah bermanfaat buat kita, buat netizen, dan terutama buat pemimpin bangsa. Ya. Yang saat ini elit-elit politik sudah mulai menunjukkan satu teladan yang baik ya. Ya. Insya Tapi ini Allah kita bukan menggurui, Bib ya. tidak menggurui, hanya kita memberikan apresiasi. Apresiasi apapun yang dilakukan oleh elit-elit, yang jadi ya kita monitor setiap jam ya, setiap menit kita monitor terus apa yang terjadi. Ya. Baiklah, kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus polling dari Khas Channel. Banyak sekali yang kita publikasikan ke medsos, beberapa hal pertanyaan, silakan diisi yang belum mengisi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.